Iya, sahabat belajar, kita masuk pada benua Australia. Ya, kira-kira tahu nggak gimana tuh benua Australia yang terkenal? Salah satu benua yang terkecil. Tapi coba amati ya, para sahabat belajar, bahwa benua Australia memiliki alam yang sangat elegan dan menarik. Dan ada yang paling terkenal juga di sini. Sahabat belajar tahu tidak apa itu? Memiliki suatu hewan yang sangat menarik yang memiliki kantung, apa itu namanya? Kanguru. Iya, sahabat belajar. Kita masuk pada kondisi alam. Bagaimana kira-kira ya benua Australia kondisi alamnya? Nah, penasaran tidak? Iya, kita masuk pada benua Australia. Kondisi alamnya terdiri atas 3 zona, yaitu dataran rendah, ya, dataran rendah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Yang kedua, kondisi alam benua Australia memiliki iklim yang tropis dan subtropis, gurun dan iklim laut sedang. Begitu juga yang ketiga, kondisi alam benua Australia terdapat kenampakan yang disebut dengan The Great Barrier Reef. Iya, begitu juga yang terakhir, kondisi alam benua Australia memiliki fauna khas Australia. Apa tadi yang Bapak katakan? Iya, berupa berbagai jenis reptil dan hewan yang berkantong yang disebut dengan kanguru. Cukup bagus sahabat belajar. Nah, kita masuk sahabat belajar kepada kondisi kependudukan Australia. Kira-kira sudah tahu tidak ya? Nih, amati ya. Kondisi kependudukan Australia, ada piramidanya, diperhatikan. Kita ambil ini pada tahun 2016 gitu ya. Biasanya sekali 5 tahun ada perubahan. Sekarang sudah tahun 2020. Nah, jadi ini bisa jadi masih terpakai ya. Oke. Bagaimana kira-kira kondisi kependudukan Australia? Iya, kondisi kependudukan Australia dipengaruhi adanya kedatangan bangsa Inggris abad ke-15. Dan kondisi kependudukannya juga dipengaruhi adanya perekonomian yang didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Dan begitu juga kondisi kependudukan Australia yang didukung adanya pertumbuhan penduduk yang lambat. Iya, sahabat belajar. Nah, kita masuk pada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antara ruang di benua Asia dan benua lainnya. Cukup menarik ya, sahabat belajar. Kira-kira apa ya pengaruh perubahan ruangnya? Wow, ternyata ada di sana beberapa hal. Ya, ada 2 faktor, yaitu pengaruh ruang, faktor alam. Yang di sana juga ada tsunami, ada banjir. Lalu ada apalagi namanya? Gunung meletus. Dan ada juga yang dikatakannya longsor. Itulah juga faktor alam. Dan faktor alam lagi apa? Dari pengaruh ruang itu badai. Jadi inilah pengaruh perubahan ruang yang adanya di benua Asia dan benua lainnya itu yang sangat mempengaruhi faktor alam itu tadi, yaitu tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan badai. Cukup jelas ya sahabat belajar? Perlu kita amati bagaimana hal-hal ini supaya tidak terjadi apa yang harus kita lakukan ya. Sebagai manusia berakal, beradab, punya kepercayaan dan iman pada Tuhan Sang Pencipta, kita juga harus tetap menjaga
dan melestarikan lingkungan alam kita. Jangan kita memperburuk. Oke, sahabat belajar. Nah, apa yang faktor kedua? Faktor aktivitas manusia tersebut. Dan ada 2 di sana. Apa itu kira-kira? Faktor aktivitas manusia itu pemanfaatan alam secara eksploitas. Dan yang kedua, faktor aktivitas manusia penggunaan lahan yang tidak seimbang. Nah, jadi inilah pengaruh ruang ya dalam perubahan-perubahan tersebut. Oke, sahabat belajar, kita masuk pada pengaruh interaksi antara ruang benua di dunia. Cukup menarik ya sahabat belajar, bahwa pengaruh interaksi antara ruang benua yang ada di dunia, kita lihat perkembangannya di sini. Ada yang kita perhatikan, yaitu dari segi ekonomi. Ya, dari segi ekonomi itu mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut dan daya saing ekonomi itu meningkat. Kualitas produk meningkat dan peluang investasi semakin terbuka. Nah, yang berikutnya bagaimana lagi sahabat belajar kira-kira pengaruh interaksi antara ruang benua yang ada di dunia? Iya, benar. Kita masuk pada penilaian dari segi sosial dan budaya. Bagaimana sosial dan budaya dari interaksi antara ruang benua yang ada di dunia? Nah, yang pertama, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Kalau di Indonesia kita ambil contoh, ada tidak? Ada yang sudah disorot oleh dunia, yaitu Bali. Apalagi sekarang yang akan makin berkembang, ya Danau Toba, ya. Dan begitu juga sosial budaya yang sudah dipengaruhi dari interaksi antara ruang benua yang ada di dunia, yaitu pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli kita. Nah, ini yang menjadi tugas kita ini. Mau nggak kita? Bagaimana pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli? Contohnya, ya sahabat belajar, dari segi budaya berpakaian. Ya, Indonesia terkenal dengan pakaian budaya. Budayanya apa itu? Kebaya. Nah, tapi sekarang mengikuti perkembangan dari sosial budaya yang ada di negara kita ini sudah menjadi ikut-ikutan, menjadi kebarat-baratan. Iya. Dan yang ketiga, menurunkan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir juga sosial budaya yang kita amati di sini adalah dari segi budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Jadi di sini anak-anak didik kami, sahabat belajar, seharusnya budaya-budaya, nilai-nilai budaya kita itu harus kita tetap banggakan dan kita pertahankan dengan nilai-nilai yang positif. Oke, sahabat belajar? Nah, lihat ini contohnya. Di mana gambar yang kita perhatikan dari sosial budaya yang saya katakan tadi, bahwa negara kita sudah termasuk ikut-ikutan, yaitu berpakaian kebarat-baratan. Nah, sehingga nilai budaya yang asli itu sudah semakin menjauh. Nah, ini tugas kita bersama ya sahabat belajar. Ya, sahabat belajar, kita kembali lagi kepada pengaruh interaksi antara ruang benua di dunia. Lihat nih, apa yang ada kira-kira kita ambil dari pengaruh interaksi antara ruang benua di dunia. Yang pertama dari politiknya. Wow, kira-kira gimana ya politik yang ada di negara kita ini atau di dunia, bahkan di antara benua-benua? Satu poin kita perhatikan, adanya potensi saling memengaruhi antar negara.
Nah, ini yang sangat sahabat belajar perhatikan. Dan yang kedua, tingkat kepercayaan antara negara makin membaik. Berarti berdampak positif ya? Iya, sahabat belajar. Dan yang ketiga, kehilangan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang terakhir, sahabat belajar, memicu konflik di perbatasan. Oke, sahabat belajar. Dan yang kedua, kita ambil dari nilai pendidikan. Bagaimana nilai pendidikan? Taraf pendidikan yang semakin meningkat dan angka melek huruf meningkat, khususnya negara berkembang. Dan yang ketiga, ya, pendidikan itu juga kita perhatikan, itu sudah sebagai investasi jangka panjang, sahabat belajar. Kenapa Bapak katakan demikian? Karena teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Ya, semakin berkembang. Ya, buktinya sekarang. Sistem informasi pembelajaran sudah menjadi daring. Itu juga salah satu bagian dari pendidikan sebagai investasi jangka panjang tadi. Jadi, sahabat belajar jangan mengambil suatu penilaian-penilaian di mana perkembangan informasi teknologi itu kita memikirkan dampak negatif. Ya, jadi kita mari selalu berdampak positif ke depan, karena setiap pendidikan yang adanya perkembangan secara teknologi ataupun informasi-informasi yang lain, maka kita harus terlebih dahulu 30 tahun ke depan berpikir lebih maju. Ya, itu dia. Maka perkembangan ilmu pengetahuan itu tetap akan meningkat. Ya, sahabat belajar? Iya, lihat ini. Arah perkembangan pendidikan yang tinggi di negara kita. Sudah semakin banyak para sarjana. Otomatis sarjana tidak sembarang sarjana, bukan? Kenapa? Mereka butuh waktu menggali dan meraih ilmu, sehingga ingin menjadi manusia yang memiliki kompetensi secara intelektual yang diakui secara GOS internasional. Oke, sahabat belajar, ini bagian yang harus kita pertahankan. Nah, dengan demikian, saya mengakhiri pembelajaran kita yang season kedua. Jika ada pertanyaan dan komentar, tolong ditulis. Oke, sahabat belajar, lihat gambar kesuksesan yang harus kita raih dari suatu perjuangan yang harus kita lakukan. Apapun ceritanya, tetap semangat dan berjuang. Salam pendidikan. God bless. Terima kasih. Sampai ketemu di 3 session. Oke, bye-bye. Salam pendidikan.